أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur jika ada yang menonton video ini. Karena insya Allah saya akan mengupas tentang kemerdekaan sejati yang insya Allah ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sebuah aktivitas amal islami saya pada saat ini, yaitu sebagai koordinator gerakan bersama anti kemaksiatan. Saya Kiai Haji Hafidin, sarjana agama, menyampaikan bahwa Islam memiliki teori atau makna atau paradigma tentang kemerdekaan. Dan alhamdulillah materi ini sudah saya sampaikan di khutbah Jumat saya di RSUD Cilegon tanggal 15 Agustus 2020. Dan saat ini saya baru pulang, maka masih hangat, maka saya akan bahas untuk kepentingan umat secara umum yang insya Allah kita cantumkan di YouTube, gerakan bersama anti kemaksiatan atau gebrak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah memasuki dan hampir saja tinggal 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ke-80. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama founding father kita sudah mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka saya sampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerdekakan tanah air Indonesia, yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan kapitalis, dari penjajahan agama, dan juga dari penjajahan atas tanah dan sumber daya alam yang luar biasa di masa lalu oleh VOC dan oleh yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam tentu amat sangat konsen dan konsisten dalam urusan kemerdekaan seorang hamba atas hamba yang lain, sangat konsen. Maka saya yakin dan saya tahu bahwa Islam itu memiliki paradigma kemerdekaan yang sangat luar biasa indah dan bagus. Dan bagi siapapun yang mengaku Islam, mengaku beriman, dan ada setitik iman dalam dirinya, maka hendaklah merenungi, mengkaji, kemudian bagaimana agar kemerdekaan sesungguhnya itu bisa dicapai oleh setiap kita sebagai individu, dan syukur-syukur bisa dicapai oleh sebuah bangsa yang besar ini yang di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat tentang kemerdekaan itu dijelaskan oleh Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Ayat ini menggambarkan jelas bahwa orang-orang yang immakkannahum, makkana yumakkinu tamkin, yang diberikan tamkin atau kekuasaan
atau kekuatan atau kepemimpinan atau kuasa politik atas sebuah wilayah fil ardi, di bumi, termasuk dalamnya isi dan yang ada di atasnya atau sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, maka kata Allah, maka mereka ini orang-orang yang beriman yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya itu ditugaskan untuk berjihad, ditugaskan untuk melakukan berbagai aktivitas kebajikan dan perjuangan, itu pasti akan melakukan aqamus shalah. Jadi teorinya bahwa siapapun yang menguasai bumi ini atau menjadi khalifah di muka bumi ini, karena setiap manusia adalah khalifah, hanya saja mana yang berkuasa dan mana yang tidak. Maka dalam posisi ini maka berarti dia adalah sultan yang berkuasa, siapapun dia. Dan di Indonesia berarti saat ini adalah kekuasaan di tangan presiden dan seterusnya. Maka dia pasti akan melakukan aqamus shalah. Mereka akan melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Dan alhamdulillah di bumi pertiwi ini azan subur makmur, kemudian juga sholat juga subur makmur. Tinggal kaum muslimin yang ada di seluruh wilayah Indonesia bagaimana menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan yang baik, sehingga bisa memanfaatkan nikmat Allah ini dengan terus-menerus meningkatkan kualitas kemakmuran masjid, sehingga masjid betul-betul ramai dengan ibadah sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas umat yang ada di seluruh santero Indonesia. Alhamdulillah, aqamus shalah sudah terlihat terlaksana dengan baik, dan mari kita syukuri dan kita isi lebih baik, lebih bagus, sehingga kemudian masjid menjadi sentral kekuatan umat Islam untuk meningkatkan kualitas diri umat Islam dan memahamkan jati diri umat Islam bahwa seorang muslim punya kewajiban untuk menegakkan sholat di masjid yang laki-laki, sehingga kemudian masjid makmur dan kemudian masjid dalam keadaan betul-betul dimakmurkan oleh kita. Itu yang pertama. Jadi seorang muslim, siapapun dia, sedang berkuasa dimanapun, di negeri manapun, apalagi yang kemudian sudah merdeka dan diberikan keleluasan untuk mengatur dirinya, maka kewajiban pertama adalah aqamus shalah. Di sini rahasia di mana kemudian Rasulullah Muhammad SAW sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, dan makanya datang ke Madinah langsung membangun masjid. Bahkan sebelum datang ke Yathrib yaitu sudah membangun masjid Quba dan kemudian selanjutnya Masjid Munawwarah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, masjid adalah kekuatan umat Islam untuk menjadikan kemudian masjid sebagai kekuatan tarbiyah, kekuatan kemudian pendidikan umat. Dan bahkan dalam beberapa konteks dalam Al-Quran bahwa masjid itu sebagai salah satu sarana membangun kekuatan politik agar kemudian umat Islam jaya, kuat, dan memiliki otoritas politik di negerinya sendiri. Dan kita sudah mengenal ada masjid dirar dan ada masjid yang dibangun berdasarkan takwa. Maka di sini kekuatan umat Islam betul-betul harus berangkat dari khazanah kemasjidan. Mau bidang ekonomi, politik, sosial atau apapun harus berangkat dari yang namanya masjid. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, wa atawuz zakah, yaitu apa? Menunaikan zakat. Penggalan ayat ini kalau kita kemudian telusuri, maka bagaimana sebuah bangsa memiliki kemampuan finansial yang kokoh sehingga mayoritas umat Islam yang ada di wilayah tersebut mampu sebagai muzaki. Maka tugas orang yang sudah melakukan tamkin atau menjadi pemimpin dari tamkin tersebut atau kemerdekaan tersebut atau kekuasaan tersebut, maka dia
adalah orang yang punya kewajiban, atau seluruh bangsa punya kewajiban untuk apa? Untuk memberdayakan seluruh sumber daya manusia atau sumber daya alam untuk kepentingan rakyat yang ada di situ. Wilayah tanah yang ada di bawah tanah, kemudian laut dan bidang laut, seluruhnya harus dimaksimalkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Di sini maka kita bisa melihat bukti bahwa kita sudah merdeka, bukti bahwa sebuah bangsa sudah merdeka, maka dia leluasa, maka dia bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran bangsanya, bukan untuk kemakmuran orang lain. Untuk itu maka di sini silakan dicek, silakan dilihat, karena Islam adalah standar tertinggi dari sebuah kemerdekaan. Maka kita bisa melihat bahwa standar tertinggi kemerdekaan suatu bangsa manakala bangsa itu sanggup mengelola sumber dayanya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya itu untuk kepentingan kemakmuran dan kejayaan bangsanya. Sehingga tidak diserahkan kepada orang lain, tidak diserahkan kepada bangsa lain, apalagi diserahkan kepada orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka mari kita ukur, jika ini kurang maka udah pasti, maka setiap kita harus waspada bahwa ternyata kemerdekaan kita belum sampai pada yang sungguhnya yang diharapkan oleh Islam sebagai kaidah dalam rahmatan lil alamin. Untuk itu maka setiap muslim harus melihat, menjadikan kekuatan spirit atau kemudian menjadikan motivasi untuk berjuang bahwa tanah negeri sendiri atau bumi pertiwi ini harus betul-betul dalam kekuasaan kita, dalam kekuasaan rakyat Indonesia, dalam kekuasaan bangsa Indonesia, dalam kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian didistribusikan seluruh hasilnya untuk kepentingan rakyat. Itu yang benar kalau kita merujuk pada paradigma kemerdekaan menurut Islam. Dan setiap muslim wajib memperjuangkan itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di negeri ini, di negeri Indonesia, di bangsa ini, kemudian negara kesatuan Indonesia ini ternyata belum mencapai itu, maka kewajiban seluruh anak bangsa, kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aktivitas di mana kemudian tanah, air dan udara itu harus dalam kekuasaan umat Islam dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi seorang kemudian yang sudah tamkin, yang sudah merdeka, yang sudah kemudian mampu berkuasa di negeri sendiri dan mengatur negeri sendiri dengan keinginan sendiri dan kemerdekaan sendiri, maka mereka pasti akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tidak ada satupun warga Indonesia atau rakyat Indonesia yang buta huruf Latin, yang buta huruf Arab, yang buta huruf Quran, yang buta Islam, yang buta syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kewajiban pemerintah, kewajiban negara, kewajiban kepala negara untuk bagaimana menjadikan kemudian bangsa ini cerdas, bangsa ini mengerti Islam, bangsa ini mengerti syariat, dan bangsa ini bagaimana membangun peradaban dengan peradaban yang sangat terbaik, yaitu peradaban Islam. Kira-kira seperti itu. Dan juga berikutnya, wa nahau 'anil munkar, bahwa setiap kekuatan bangsa ini, dari mulai kepala negaranya sampai kepala daerah, bahkan sampai RT RW dan bahkan sampai rakyatnya, itu punya kewajiban untuk nahi mungkar, yaitu mencegah terjadinya kemungkaran. Sehingga jika ada rakyat di Indonesia ini yang masih mabok, yang masih judi, yang masih berzina, dan yang masih kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, memaling atau korupsi dan seterusnya, maka ini merupakan kewajiban dari seluruh bangsa Indonesia, terutama penguasanya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya mendapatkan sebuah informasi terbaik dari tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Qurtubi mencantumkan perkataan Sahal bin Abdillah dalam tafsir Qurtubi, mengatakan bahwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun ala sultani.
Jadi kewajiban amar ma'ruf adalah kewajiban sultan, kewajiban kepala negara, kewajiban kepala daerah, bahkan kewajiban sampai kepala RT dan RW. Seperti itu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, kapan saja terjadi yang namanya kemungkaran, maka kewajiban pemimpin dalam negeri tersebut untuk menghentikannya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, maka tugas seorang pemimpin adalah mencegah kemungkaran atau kemudian melaksanakan perintah untuk amar ma'ruf dan juga mencegah yang namanya kemungkaran. Itu perkataan dari Sahal bin Abdullah, dan mengatakan bahwa pendapat ini hasan menurut Imam Al-Qurtubi. Dan tidak hanya penguasa yang punya kewajiban itu, tetapi adalah ulama. Tetapi beda. Ulama tidak secara langsung untuk nahi mungkar, karena nahi mungkar itu butuh tangan, butuh kekuasaan. Yaitu apa? Wajibun 'alal ulama. Jadi kalimat lengkapnya, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun 'ala sultani wajibun 'alal ulama. Wajibun 'alal ulama alladzi ya'tunahu. Jadi seorang ulama punya kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang siapa ulama tersebut? Ulama yang datang kepada para sultan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, saya sampaikan bahwa seorang ulama harus punya integritas yang kuat, harus punya daya juang yang kuat, harus memiliki jiwa patriotik dibanding dengan yang lain, dan ini harus punya daya tahan kuat untuk tidak korupsi, mendapatkan sogokan dan lain segala macam dari kemudian penguasa. Karena tugas ulama adalah apa? Memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan peringatan agar kemudian umara, agar kemudian sultan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin rahimakumullah, saya terus terang saja, ketika membuka tafsir Al-Imam Qurtubi, aneh. Kenapa justru penjelasan yang paling banyak adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang dijelaskan sangat panjang dalam tafsir tersebut. Oh, ternyata ketemu bahwasannya tugas yang paling berat dari setelah tamkin adalah apa? Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah harus tetap berjalan. Kemudian pencegahan terhadap kemungkaran harus dan wajib kemudian terus berjalan. Ini rahasianya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, tugas para sultan lah, tugas kepala negara lah, tugas kepala daerah lah, tugas kemudian kepala daerah di bawahnya lah yang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama tugasnya apa? Mengingatkan umara, mengingatkan sultan, mengingatkan penguasa, mengingatkan kemudian kepala negara dan kepala daerah sampai kemudian RW dan RT untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugasnya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, saya punya himbauan kepada para ulama. Para ulama itu sebaiknya dekat kepada pengusaha, bukan kepada penguasa. Dan saya sarankan, sebagai orang yang diberi kekayaan, wahai para pengusaha yang kaya raya, maka hendaklah dampingi, bantu, jadikan saudara, jadikan teman, jadikan kemudian walijah. Siapa? Para ulama yang bersih, yang murni, yang betul-betul ulama rabbani, yang mampu berdakwah dengan tegas, yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang menjelaskan keislaman, dan yang sanggup kemudian menggedor pintu penguasa untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah Muhammad SAW amat sangat banyak sekali kemudian sahabatnya dari orang kaya, dan Rasulullah amat sangat kemudian mencintai orang-orang miskin. Ini rahasia. Kenapa? Karena di masa yang akan datang kita akan tahu bahwa ulama itu harusnya yang membackup adalah para penguasa, para pengusaha, agar sanggup memberikan kritik yang terbaik untuk para penguasa. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, kekuasaan biasanya menterlenakan dan seterusnya. Maka harus ada ulama yang thiqah, ada ulama yang kemudian yang kuat untuk mengingatkan para penguasa. Kaum muslimin rahimakumullah, dan ini tentang paradigma kemerdekaan ini juga ternyata saudara kaum muslimin rahimakumullah telah ditunjukkan oleh seorang nafid, oleh seorang jundun, oleh seorang pasukan,
oleh seorang anggota pasukan yang saat itu adalah dikomandani oleh Ibnu Waqqas, Ibnu Waqqas pada perang Qadisiyah. Maka beliau untuk menghadapi Rustum, maka beliau mengutus Rab'i bin Amir At-Tamimi untuk berdialog dengan Rustum. Gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang jenderal perang yang mengutus kemudian delegasi namanya Rab'i bin Amir At-Tamimi untuk menghadapi Rustum dan berdialog di istananya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rab'i bin Amir menyampaikan sesuatu yang amat sangat indah yang kurang lebih isinya sama dengan surat Al-Hajj ayat 41. Jika kemudian kita dirunut dan kemudian kita difahami. Rab'i bin Amir sebagai utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya oleh Rustum, "Wahai Sa'ad bin Rab'i bin Amir, kami itu nggak mengerti, kami itu aneh. Kenapa begitu luar biasa bersemangatnya, begitu bernafsu, begitu kemudian sangat antusias dan begitu kemudian memiliki semangat juang yang luar biasa. Kalian itu untuk menguasai negeri kami, bahkan negeri-negeri yang lain sudah dikuasai oleh kalian. Untuk apa kalian ini berkuasa? Sementara kalian seperti begini dan seterusnya dan seterusnya." Kaum muslimin rahimakumullah, maka paradigma kemerdekaan sejati ditunjukkan oleh Rab'i bin Amir At-Tamimi dengan satu kalimat yang indah. Beliau mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh al-Umam wal Mulk. Beliau mengatakan, "Innallaha arsalna." Kata beliau begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kami. Fa wallahi, demi Allah, kata Rabi' bin Amir, ja'ana, kami Allah datangkan. Ja'ana, kami Allah datangkan. Linukhrija man sya'a minal ibad, agar kami mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Untuk apa? Min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Dari ibadah kepada hamba, dari hamba beribadah kepada hamba menuju hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini bisa diwakili dengan kalimat aqimus shalah. Aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan adalah untuk memerdekakan manusia dari menyembah manusia menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka alhamdulillah negeri ini sudah melahirkan ulama yang amat sangat cerdas yang membentengi, mendasari negaranya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwasanya founding father kita amat sangat faham bagi seorang muslim sebagai sebuah bangsa muslim yang luar biasa 99% pada saat itu yang ada di bumi pertiwi ini, maka harus memiliki landasan kekuatan negara berupa apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka sangat jelas ini merupakan misi besar bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjadikan ketuhanan yang Maha Esa betul-betul kuat, betul-betul terjawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saja di masjid sebagai sebuah lambang persatuan dan lambang ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga sebagai kemudian perwujudan dari masyarakat yang sesungguhnya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, Rab'i bin Amir At-Tamimi menyampaikan, wa min daikid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Madinah, menyaksikan betapa riba itu menjadi racun bagi kesejahteraan manusia. Riba merupakan bencana besar bagi kemakmuran umat manusia. Maka Rabi' bin Amir menyampaikan bahwasannya umat Islam, tentara Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia menginginkan merebut wilayah-wilayah dimanapun adanya berada. Agar apa? Membebaskan negeri tersebut dari kekuatan riba. Dari kekuatan riba, dari kekuatan kemudian apa yang akan menyengsarakan manusia. Menuju keluasannya, menuju perdagangan yang bagus, menuju muamalah yang benar, menuju muamalah yang adil. Sehingga kemudian dimanapun berada kekuasaan Islam, maka kemudian umat Islam bisa menyelenggarakan ekonomi Islam dengan baik.
sehingga kemudian bisa menunaikan zakat, sehingga kemudian mayoritas umat Islam bisa menjadi muzaki. Ini luar biasa. Dari kesempitan dunia oleh riba menuju kemudian keluasan bumi itu dengan kemudian muamalah yang baik, jual beli yang bagus, dan transaksi ekonomi yang baik, yang benar. Ini luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam surat 4 ayat, dalam ayat Al-Hajj ayat 41, surah Al-Hajj ayat 41 menjelaskan wa atawuz zakat. Karena enggak mungkin kaum muslimin rahimakumullah yang namanya zakat disandingkan dengan yang namanya riba. Itu tidak mungkin. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, zakat bisa subur dan bahkan bisa membiayai negara, bahkan bisa kemudian membiayai kemudian kekuatan umat Islam dimanapun berada. Manakala kemudian riba sempit, kemudian hilang, dan kemudian perdagangan berdasarkan standar Islam itu nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kita sudah tahu bangsa ini pernah dijajah 350 tahun oleh seluruh bangsa yang mengagungkan, membesarkan, dan menuhankan yang namanya riba. Maka kemudian bumi pertiwi ini hancur lebur, luar biasa, kemakmurnya tergores, sehingga kemudian pada saat ini ketika kita sudah merdeka, kita sudah kemudian memperolehkan diri sejak 80 tahun yang lalu, maka hendaklah mari kita bebaskan negeri ini dari riba, membebaskan diri dari sistem ekonomi kapitalis yang sangat menyengsarakan rakyat, dan kita kembali kepada bagaimana sistem ekonomi Islam yang baik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, wahai para penguasa dimanapun berada, maka mari kita suburkan perdagangan yang adil dan sempitkan gerak-gerik riba dimanapun adanya berada. Kita pasti mampu karena kita sudah merdeka. Yang selanjutnya, Rabi bin Amir mengatakan, wa min dulmil adyani ila adli dinil islami. Yaitu apa? Dari kegelapan agama-agama. Kita sudah tahu, apapun bentuk agamanya, jenis agamanya di luar Islam, maka dia adalah kegelapan, karena semuanya adalah palsu. Maka kemudian harus digiring kepada keadilan Islam, karena apa? Hanya Islam agama satu-satunya yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan peran amar ma'ruf nahi munkar. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, maka kloplah apa yang terjadi dalam ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 dengan perkataan seorang mujahid pemberani yang sanggup berdebat dengan dialektika terbaik, yaitu Rabi bin Amir At-Tamimi yang ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang Qadisiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menjadi muslim yang baik. Mari kita menjadi muslim yang penuh dengan kebijaksanaan. Mari kita menjadi muslim yang betul-betul mencintai Islam. Insya Allah dengan kita menjadi muslim yang baik, muslim yang betul-betul benar melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengisi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai kebijakan. Kita butuh keamanan, kita butuh kenyamanan, dan kita butuh kemudian Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan contoh, Islam yang memberikan teladan, Islam yang memberikan kekuatan bagi bangsa ini untuk bangkit mengalahkan misi-misi kapitalisme, misi-misi hedonisme, misi-misi komunisme yang telah merajalela di Indonesia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau bukan kita sebagai umat Islam yang akan membela bangsa ini, yang akan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini berdaulat, mau siapa lagi? Alhamdulillah, Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk bagaimana keluar dari jebakan-jebakan penjajah, baik itu Barat ataupun Timur, baik itu kekuasaan-kekuasaan yang lain dengan caranya. Maka keberhasilan apapun mari kita syukuri dan mari kita dukung, agar kemudian Pak Presiden dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang cukup, dan juga diberikan keistiqomahan dalam kemudian menegakkan keadilan di negeri ini. Karena kaum muslimin rahimakumullah, Pancasila sebagai sebuah hasil karya ijtihad para ulama di masa lalu merupakan ijtihad terbaik bagi umat Islam untuk menata bangsa ini di zaman Mulkan Jabariyah ini.
Insya Allah kita akan menjadi negeri, menjadi bangsa yang kuat, dan insya Allah Indonesia Emas 2045 bisa tercapai kalau umat Islam bahu membahu memperbaiki diri sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan terkecil, mulai dari RT, dari RW, dari kelurahan, dari kecamatan, dari kabupaten, kota, dan juga dari provinsi, dan kemudian insya Allah akan terjadi di seluruh Indonesia. Maka tidak boleh kita membiarkan kemungkaran terus berjalan, tidak boleh kemudian buta Quran, buta hadis, buta syariat ini terus terjadi di muka bumi Indonesia ini. Karena apa? Sejak awal Indonesia ini 99% beragama Islam, dan ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa untuk umat Islam Indonesia. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap aman, tentram, dan ketertibannya baik. Adapun serba kekurangan, kemudian kejanggalan dan seterusnya, penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa lalu, maka harus menjadi cermin bahwa itu pasti akan membuat terpuruknya bangsa ini. Kita boleh melihat ke belakang sesekali, tapi yang terbaik adalah menatap masa depan lebih baik, dan setiap kita wajib berkarya lebih baik untuk kepentingan kita sendiri, keluarga kita, dan juga bangsa kita. Allah pasti menolong kita jika kita niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan tauhid, menegakkan sholat, untuk menegakkan dasar-dasar pondasi ekonomi Islam dengan baik, dan juga untuk kepentingan dakwah Islam sampai Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadahi oleh Allah oleh seluruh hamba di muka bumi ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan insya Allah materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Kiai Haji Hafidin, Sarjana Agama, Koordinator Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan Banten atau Gebrak Banten, mengucapkan terima kasih siapapun yang telah menolong. Semoga Allah memberkahi kita semua dan dilancarkan rezekinya, dan hutang-hutangnya terbayar, dan kita bisa membangun bangsa ini dengan kekuatan sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.